Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caka TV, berjumpa kembali dengan Nuning Hairani dalam Suara Perempuan Muslimah. Bintang tamu kita kali ini spesial, seorang ibu yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya? Langsung saja kita temui Ibu Ira Triga. Assalamualaikum Ibu. Mbak Ira, saya panggilan Mbak Ira aja ya. Makasih udah datang di studio Caka TV ya. Saya agak sempat tercenung ketika mendapat kabar bahwa hari ini akan mewawancara Mbak Ira yang mempunyai 3 anak yang ketiga-tiganya ini menderita kelainan usus, begitu ya Mbak Ira. Boleh tolong diceritakan Mbak? Hadiah ya? Hadiah dari Allah ya, kita diberi maunya kan kita punya anak sehat. Betul. Allah bilang saya punya anak 1, 2, 3 sakit ya, itu yang saya jalani. Tapi kita berobat, kita ikutin yang saran dokter, alhamdulillah. Jadi ketiga anak Mbak Ira ini, anak pertama, kedua, ketiga semuanya sama begitu Mbak. Apa yang pada saat pertama kali Mbak Ira tahu anak pertama terkena kelainan ini, apa yang Mbak rasakan pada saat itu? Apakah sebelumnya sudah pernah ada riwayat penyakit yang sama? Yang jelas kaget. Riwayat yang ada ya dari papanya. Itu sudah papanya juga bawaan dari papanya. Tapi kan dokter mengatakan tidak menurun. Tapi bila genetikalnya kuat, itu bisa terjadi bawaan. Dan itu lebih banyak di anak lelaki. Tapi kemudian anak kedua Mbak Ira juga kena. Perempuan. Iya, tapi tidak operasi. Pertama operasi 8 kali di Karoles. Umur berapa itu Mbak? Sejak usia seminggu, dari lahir 94, meninggal 96. Dan itu 2 tahun Mbak Ira merawat si kecil di rumah sakit ya. 2 tahun tinggal di rumah sakit. Bisa tolong diceritain Mbak? Wah, sudah masuk kisah sejati Femina ya. Sudah pernah masuk majalah sahabat Caka TV. Oke. Jadi kalau diceritain ulang cukup panjang. Mungkin ringkasannya untuk pemirsa Caka TV Mbak Ira. Karena memang sudah takdirnya ya punya anak sakit dan dia harus hidup dari infus, karena dia dari umur seminggu ya. Seminggu sudah dioperasi. Pada saat kondisinya bagus, recovery bagus ya, tapi pada saat dia drop, operasi ulang, dan itu berulang-ulang sampai 8 kali operasi. 8 kali operasi besar. Jadi dari umur seminggu sampai umur 2 tahun 8 kali operasi. Apa yang Mbak Ira rasain? Wow, kalau ditanya yang dirasain ya, anak pertama harus tinggal di rumah sakit 2 tahun begitu. Ya dijalanin karena mau give up pun ini kan anak ya gitu. Kalau kita amanah, kalau saya nggak jalanin ya saya tetap harus jalanin. Saya harus ngurus dan nemani dia gitu loh, walaupun suami saya waktu itu posisinya ada di Loksmawe. Jadi ketika si anak pertama ini sakit, suami Mbak Ira di Loksmawe, tugas pekerjaannya begitu ya. Jadi Mbak Ira ngurus anak sendiri? Sama mama. Alhamdulillah ya. Bagaimana tuh Mbak cara Mbak Ira mengatasi, namanya suami istri begitu ya, anak kan anak berdua gitu ya Mbak ya, tiba-tiba Mbak Ira harus ngerawat sendiri, apa yang dirasain Mbak? Ya nahan ego ya. Nahan ego? Iya, karena kan di sana juga pasti mikir ya, gimana caranya bisa bertanggung jawab buat anak yang sakit, kerja yang baik demi kelancaran. Karena kan saya sangat tergantung, kita belum nikah, sama-sama baru mulai.
simpanan tidak banyak, punya anak sakit. Ya alhamdulillah masih ada jaminan perusahaan, itu aja. Jadi ya saya support suami untuk bekerja dengan baik, karena memang mau bilang apa, mau memaksakan suami untuk pindah juga kan nggak mungkin. Jadi pembagian tugas ya Mbak, suami mencari nafkah begitu, istri mengurus anak. Kesadaran masing-masing. Pernah nggak Mbak ngerasa apa capek gitu menghadapi anak yang sakit sendirian? Pernah nggak ada perasaan itu? Mungkin mikir, duh enak-enakan suamiku di sana gitu, sementara aku di sini harus ngurus bayi kan ya masih lemah begitu, apalagi sakit kan Mbak. Dengan berbagai macam ornamen ya. Betul, melihat infus, dengan sonde, wajar, dan itu pernah manusiawi banget, pasti ada yang kayak gitu. Kembali lagi ke kita. Jadi kalau begitu biasanya Mbak Ira menghadapinya seperti apa? Aku mengelarinya ke makan mungkin ya. Ke makan? Karena aku pikir kalau aku sakit, jadi lebih susah lagi kan. Mama saya lebih repot lagi nanti. Karena biasanya memang kalau merawat anak yang sakit, orang tua jadi nggak ikut jadi nggak makan begitu. Itu yang salah. Karena saya harus sehat. Betul. Kan gitu. Jadi ya sampai untuk kalau saya flu atau apa, saya harus bilang sama dokternya obat saya jangan yang bikin saya ngantuk, karena saya nggak bisa. Kalau ngantuk kan saya nggak bisa jaga dia. Sementara jamnya dia pagi ke siang, mungkin dia tidur. Tapi pada saat orang lain tidur, pasien lain tidur, dia justru kesakitan di malam hari, atau dia, ya pokoknya dia justru lebih banyak bangunnya tuh di malam. Kebalik jam biologisnya ya Mbak? Karena kan rasa sakit biasanya datangnya di malam hari. Penyakit ini, kelainan usus ini disebutnya apa? Hisprung. Jadi boleh ceritain sedikit Mbak, apa itu hisprung untuk pemirsa Zakat TV yang mungkin belum tahu mengenai penyakit ini? Hisprung itu ya yang saya tahu ya kelainan di usus. Kelainan di usus. Yang ada di saya itu memang bawaan dari suami. Hanya kebetulan aja Allah kasih di saya mungkin anak saya yang pertama dan ketiga lebih parah dari suami kondisinya. Pada saat mereka lahir, dokter langsung melihat ini anak tidak buang air besar. 2 hari, 3 hari tidak ada buang air besar, itu udah harus langsung foto. Harus langsung diwaspadai. Bayi yang sudah 2 hari tidak BAB harus diperiksa. Oke. Untuk adik sendiri waktu pada saat itu gejala apa yang Mbak Ira lihat ketika akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu ya? Apa yang terjadi dengan adik? Dia tidak pulang ya, tidak sempat pulang. Jadi pada saat umur sudah 2 hari, 3 hari tidak, itu kan dokter langsung cek, langsung foto barium itu, dan dokter bedah pun ikut langsung. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan tersebut ya diputuskan memang dia hisprung, sama seperti papahnya. Cuma papanya letak rendah istilahnya. Letak rendah. Kalau yang ini letak tinggi. Letak tinggi. Letak tinggi mungkin yang terkena kelainan tersebut jauh lebih panjang. Itu jadi makanan atau apapun yang masuk itu tidak diolah oleh peristaltik. Itu diam aja, dan baby itu biasanya akan tidur lemas, nggak akan mau nyusu. Jadi Dedek pada saat itu tidak mau nyusu. Apa yang terjadi dengan karena kan ibu baru melahirkan itu kan harus menyusui begitu. Jadi Mbak Ira juga sempat merasakan. Saya ngalamin yang namanya seperti itu, dan saya dihandle sama dokter anaknya waktu di Karawis kan, dokter Utami Rusli. Nah, itu sampai beliau laktasi saya, sampai suntik apa, tapi kembali lagi ke sini. Kalau di sini dan di sininya sudah down katanya, sulit gitu. Jadi walaupun anaknya menuntut coba dikasih ASI dikasih ASI, udah dicoba tapi dia nggak keluar. 24 jam aja Anda nangis pasti efeknya bisa ke ASI, down ya. Walaupun saya bilang saya udah nggak nangis, saya udah nggak bersedih gitu, tapi bohong kan ya, nggak mungkin juga nggak sedih kan gitu. Tertarik dari anak pertama. Ya, anak pertama, keambil dari kesibukan kita hari-hari kan, itu udah. Dan itu akhirnya membuat Mbak Ira resign. Karena ingin fokus.
Ya bukan ingin fokus, nggak mungkin kita ninggalin anak di rumah sakit yang kondisinya pakai selang-selang segitu banyaknya, infus, sonde, itu nggak mungkin. Nggak mungkin juga kita bisa bayi kerja. 1 minggu. Dari umur 3 hari yang pertama. Ketika lahir normal. Sesar. Maksudku kondisinya secara fisik normal, tidak ada kelainan. Tidak. Itu baru bisa ya itu dokter pun bilang baru bisa diketahui setelah dia keluar, setelah dia lahir. Karena kan pada saat di dalam tubuh kan bayi makan dari kita kan. Ya. Nah, jadi pada saat dia keluar baru bisa dilihat fungsi ususnya bekerja dengan baik atau tidak. Oke. Pertumbuhan selama 2 tahun di rumah sakit, Mbak Ira melihatnya seperti apa? Kecil, karena dia bolak-balik dioperasi sampai dia pergi berat badannya tidak lebih dari 10 kilo. Jadi kalau 2 tahun itu? 2 tahun. Jadi kalau orang lihat dari kamar sebelah, lihat dia like a baby gitu. Dia nggak tahu kalau umurnya sudah melewati 1,5 tahun. Karena pada saat dia agak enak sedikit, drop, coba lagi sama profnya, operasi lagi, down lagi semua. Oke. Nanti saya lanjutkan di segmen kedua, Mbak. Segmen ke-1 sudah berakhir. Pemirsa sahabat Zakat TV, saya dan Mbak Ira akan segera kembali di segmen kedua. Saya masih ingin lebih tanya soal anak kedua dan ketiga Mbak Ira yang juga ternyata terdiagnosa Hirschsprung. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih masih bersama Suara Perempuan Muslimah. Kali ini bersama saya Nuning dan Mbak Ira. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya. Oke, Mbak Ira 2 tahun, dedek bayi, anak pertama harus tinggal di rumah sakit. Kemudian apa yang terjadi akhirnya setelah 8 kali operasi? Meninggal itu pun bukan karena kelainannya, tapi karena mungkin sudah terlalu banyak yang masuk lewat infus ya, obat-obatan, semua lewat infus. Jadi ada gangguan di empedu. Ada gangguan juga di empedu karena saking banyaknya obat yang harus dikonsumsi. Ya, 2 tahun standby di rumah sakit dengan kondisi yang up and down, obat-obatan yang banyak, susu, semua lewat infus. Karena memang tidak ada yang bisa dicerna sama ususnya. Jadi istilahnya kapan saya mau suapin dia bubur, yang keluar ya masih bubur. Keluarnya itu ada buat lubang begitu, Mbak. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Saya mencoba membayangkan begitu ya, anak 2 tahun. Dijalanin aja. Saya bisa merasakan, atau mungkin kalau saya ada pada posisi Mbak Ira pada saat itu ya, anak pertama dengan sedemikian banyak selang, lemah begitu, dan sendiri, tidak ada suami. Suami datang sekali-sekali pada saat cuti, pada saat ada workshop ke Jakarta. Nah, ya ngelihat mukanya saya udah rasa plong aja, tanpa langsung mau ngadu gitu ya. Enggak kepengen ngadu lagi gitu, ngeliat mukanya aja udah gitu udah rada legaan dikit gitu. Kalaupun saya ngadu kayaknya nanti tambah berat beban berdua malah jadi. Iya gitu. Walaupun bukannya saya nggak mau share, tapi masih bisa saya handle ya. Tapi suami tahu perkembangan? Tapi suami saya pasti tahu, karena suami saya kan sudah ngalamin itu waktu zaman dia kuliah. Jadi sama aja kan kalau dia disuruh flashback lagi. Iya, cuma hanya bedanya umurnya. Iya. Umurnya. Anak kedua perempuan dan setelah umur berapa? 1 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dari
pada saat dia lahir, setelah kakaknya meninggal, itu saya protek sekali sampai saya nggak boleh bawa mobil. Tapi pada saat dia lahir, dokternya bantu proses kelahiran juga sama was-wasnya gitu loh. Ini sama enggak? Mengingat riwayat. Jadi ditungguin, ternyata dia ada BAB. Dia ada BAB dan alhamdulillah begitu. Jadi aman, tidak ada masalah. Jadi kita jalannya dengan ya senang. Alhamdulillah gitu ya, lancar sepertinya. Tapi ternyata dimasuk setelah usia setahun, mulai kelihatan gejalanya. Seperti apa itu gejalanya, Mbak Ira? Dia BAB-nya 3 hari, 4 hari, dan selalu keras. Susah dia, itu harus yang ngejan sampai berkeringat gitu kan. Bawa ke dokter bedah bilang kita foto, ternyata dia positif dengan nama sakit yang sama. Apa yang juga, hanya hasil fotonya usus yang menuju ke anusnya mengecil ukurannya. Jadi itu yang bikin susah. Kayak kita punya usus buntu, itu kan berbelok. Kalau dia nggak belok, cuma mengecil aja posisinya. Apa yang Mbak Ira rasakan kembali anak kedua again gitu? Apa yang Mbak Ira rasakan pada saat itu ketika dokter bilang ya ini hisprung? Kayak ditampar. Ya kaget karena kan saya sejak yang pertama meninggal, saya kembali bekerja lagi di perusahaan yang sangat-sangat baik, istilahnya saya sangat-sangat memberi peluang buat saya. Pada saat saya butuh suasana yang lain, setelah saya mengurung diri lah, mengurus anak di rumah sakit, bos saya bilang balik dong part time, bantuin, karena posisi waktu di Carolus ada yang nemenin, ada mbak yang nemenin tidur. Jadi saya bilang, oh saya bisa tinggal dari pagi sampai siang, ya udah bantuin lagi ya balik. Senang sekali saya. Tapi pada saat anak saya benar-benar akhirnya pergi, itu kondisinya mungkin beda dengan orang yang punya anak tiba-tiba dikasih sakit meninggal. Oh saya kan sudah setahun, sudah mau 2 tahun, jadi apa ya rasanya, udah ya nak ya, kayaknya udah cukup. Mungkin ini yang terbaik begitu. Dan saya juga rasanya nggak terlalu berat gitu pada saat melepas dia pergi, nggak terlalu. Mungkin sudah puas ya ngurus dia aja. Dan itu dia, perusahaan tersebut benar-benar yang tempat saya melarikan diri. Jadi pada saat mau lanjut saya nggak mau berhenti lagi jadinya. Dan bisa langsung sibuk sehingga lupa akan kesedihan. Sempat nggak Mbak Ira ada pada keadaan apa terpuruk begitu? Kenapa aku yang ngalamin ini? Kenapa dua anakku begitu? Nggak pernah. Enggak, karena saya lihat masih banyak yang lebih susah dari saya. Banyak banget. Di luar sana saya masih dibayar kantor ya. Itu udah buat kita itu udah sangat-sangat yang membantu. Gitu lah ya. Karena kami bukan pengusaha. Kita benar-benar yang suami saya benar-benar pegawai gitu. Jadi kalau melihat ke tempat lain yang lebih susah banyak sekali, yang nggak mungkin bisa beli obat aja udah. Jadi itu buat saya udah bersyukur melihat bahwa Mbak Ira lebih baik. Cuma ya itu kelebihannya, saya membangga-banggakan diri dengan Allah sayang sama saya dengan seperti ini. Menghibur diri. Itu yang membuat saya agak kuat. Saya pilihan. Ya. Dengan titipan anak-anak seperti ini, betul. Saya pilihan. Betul. Caranya ya memperbaiki diri aja. Iya. Gak semua ibu. Kalau disuruh sabar, mungkin saya sabarnya tipis ya gitu. Tapi kan namanya manusia, nggak ada yang sempurna kan. Semua proses perlu belajar ya. Serahkan semua kepada Allah ya Mbak. Ya iyalah, cuma dia doang, dia yang ngasih, kita kembalikan lagi ke dia. Betul, hanya titipan saja yang kita jaga begitu ya. Oke. Saya kagum sekali dengan Mbak Ira. Sayangnya kita lanjut lagi di segmen ketiga Mbak. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan saya dengan Mbak Ira. Sungguh luar biasa hati yang dimiliki sama Mbak Ira. Di segmen ketiga saya mau lanjutkan lagi
kita datangkan anak Mbak Ira yang ketiga yang kebetulan juga mengidap kelainan yang sama. Jangan kemana-mana ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Masih bersama Suara Perempuan Muslimah, saya Nuning Hairani dengan Mbak Ira. Kita lanjutkan segmen ketiga atau segmen terakhir yang nanti akan saya hadirkan abang, anak ketiga dari Mbak Ira nanti ya. Oke, Mbak, anak kedua di umur 1,5 tahun, baru ketahuan ternyata juga mengidap Hirschsprung. Pada saat itu gejalanya juga tidak BAB, sama dengan si kakak. Gejala bayi pada awalnya. Tapi kan pada saat bayi si kakak yang masih normal. Kan normal. Pada saat usia 1 tahun mulai kelihatan kalau dia susah buang air. Akhirnya difoto, udah dicek lagi, ternyata dia positif. Ternyata ususnya mengecil di dekat anus. Iya. Oke. Usus yang menuju ke anus itu ukurannya kecil. Itu yang menjadikan sumbatan juga gitu, untuk buang air. Ya kalau sudah seperti itu kan terpaksa harus ditreatment kan. Kepala saya cuma pikirnya bagaimana membesarkan dia tanpa operasi. Saya nggak mau operasi. Dokter minta operasi. Karena masa lalu ingat. Oke. Ya, satu. Terus tapi dokter juga bilang kalau misalnya tumbuh kembangnya tidak terganggu tidak apa-apa. Nah saya coba dengan ya bersama mama saya itu tidak makan yang padat. Jadi semua serba pakai low cooker yang kayak bubur, tinggal cemplung-cemplung aja masuk jadi bubur, jadi tinggal disuapin pakai botol atau apa kan bisa. Sampai usia 4 tahun. Sampai usia 4 tahun. Dan aman-aman saja. Aman-aman aja. Sehat. Bisa lancar karena saya ya orang awam yang bukan dokter aja mikirnya kalau kita masukkan intake yang agak padat mungkin kerja keras kan ususnya. Jadi yang lembek-lembek dulu. Pada saat usia 4 tahun kenal nasi, itu pun nasinya bakal tempe. Yang lembek gitu, Dan bisa beradaptasi dengan itu? Dia suka. Dan dia mulai makan nasi di umur 5 tahun. Kakak juga harus tidak? Karena kan tidak operasi. Jadi semua serba kita bantu. Gangguannya adalah susah buang air, susah ke belakang. Jadi setiap terjadi kayak gitu ya dokter bilang kita treatment, kita bantu dengan spool. Jadi pada saat dia usia TK, dokter bedah sudah memberikan catatan kalau dia tidak bisa ke belakang, saya harus spool. Apa itu spool, Mbak Ira? Jadi obat seperti gliserin dengan alat seperti kateter, selang, itu saya masukkan gliserin itu disuntikan squid yang 50 cc. Itu jadi nanti gliserin kita masukkan di squid 50 cc, selang tersebut kita masukkan ke anus. Jadi dia akan posisi merangsang di ya, bangku atau posisi tidur itu kita spool, saya dibantu sama susternya. Itu di umur 4 tahun? Dari umur 1,5 tahun itu sudah mulai dibantu. Bagaimana cara mengatasi itu, Mbak? Anak 2,5 tahun harus di spool pertama-tamanya? Ya, dia ngerasain susahnya dan sakitnya nggak bisa BAB. Jadi itu cara mengobatinya. Jadi pada saat kalau benar-benar dia lagi susah, ya mau nggak mau dikasih itu ya, nangis-nangis. Dan itu bukan hal yang mudah, traumanya juga ada. Iya, betul. Jadi seperti dia makan pepaya. Buah pepaya itu sampai sekarang kalau disuruh makan mungkin dia udah bosan, nggak akan bilang iya, karena udah enak banget kali pepaya gitu. Tapi emang itu yang mesti dijalanin. Jadi susternya bantu, ntar dia nangis-nangis
nggak boleh duduk buang air besar di kloset duduk. Dia harus jongkok. Karena untuk memudahkan dia keluar kan. Betul. Jadi setiap habis biasanya gampang karena habis dimasukkan 50 cc obat itu dia gampang keluar. Ada obat yang harus diminum setiap hari mungkin? Kalau diminum tergantung kondisinya, tapi tetap aja ada namanya pencahar, namanya kalau waktu baby kan mudah ya, atau waktu balita mudah, tinggal kita suapin aja buah masuk. Tapi pada saat sudah usia yang dibilang SD, SMP, sudah memilih mana buah yang dia suka, mana yang suka, mulai itu. Tantangannya di situ Mbak Ira ya? Tantangan sekali, membesarkan dia jauh lebih egonya, keras kepalanya kan. Aku kan nggak bisa sakit. Sekarang sudah berapa tahun tuh Mbak umurnya? 17 tahun? Mau 17. Sekolah di boarding ya, boarding school ya? Boarding school, Intan Cendekia Madana. Ada treatment khusus katanya yang harus, namanya boarding school itu kan tidak boleh pulang sewaktu-waktu. Sementara gejala gangguan ya, karena pada saat masuk SMP dia aman-aman aja, istilahnya tidak mengganggu sekolah. Tapi pada saat dia masuk di boarding, saya lupa kalau dia kan punya kekurangan dia gitu loh, dengan menu makanan atau pola itu terbentur pada saat di asrama. Jadi itu mungkin yang memicu dia sering kambuh. Stres mungkin salah satu triggernya. Capek dan menu makanan yang dia misalnya kurang sesuai sama selera dia, bukan nggak enak ya. Makanan mungkin enak tapi kalau kurang selera dia, dia nggak makan, yang ada dia jadi nggak bisa ke belakang 3-4 hari kolik. Biasanya saya langsung ditelepon. Jadi sering pulang? Sering pulang, jadi sering izin. Tapi alhamdulillah keadaannya bagus. Oke, alhamdulillah. Sudah 17 tahun Mbak Ira? Ya? 17 tahun bulan depan. 17 tahun bulan depan. Anak ketiga juga? Anak ketiga laki-laki. Dan penyakit ini lebih kena di laki-laki. Anak ketiga dibilang tidak direncanakan, tapi diminta. Karena saya sudah ikut KB kan, jadi kiri kanan sudah bilang satu lagi, gitu loh. Sementara kita trauma masih ada ya. Wajar aja kita punya pengalaman yang nggak enteng kan gitu. Sudah 2 kali gitu ya. Kiri kanan bilang satu lagi, insya Allah aman, insya Allah sehat kan gitu. Dokter anaknya juga support, ayo gitu ya, RSVP gitu. Lalu yang ketiga ketika lahir dan normal, sesar juga. Ya tapi ya pada saat 3 hari keempat belum juga BAB, dokter kembali lagi, kita periksa lagi, foto lagi, dan ternyata sama. Profnya pun bilang kita harus operasi. Kami bertahan sampai akhirnya usia dia seminggu. Dia tidak mau menyusu, masih dengan perut yang kembung. Ya kita pasrahkan untuk dioperasi. Kebetulan saat ini sahabat Zakat TV, Mbak Ira juga membawa abang, namanya siapa Mbak? Irfan. Mbak Irfan, atau biasa dipanggil abang. Boleh ya kita datangkan abang ya, sini abang. Abang Irfan. Kalau dilihat nih Mbak Ira ya, ini sehat banget. Alhamdulillah. Sehat banget dan tidak kelihatan seperti sakit begitu Mbak? Enggak, sehat ya, ganteng loh, 11 tahun ini. Coba cerita sedikit Bang, dulu waktu dokter bilang sakit usus gitu, perasaannya gimana Bang? Ingat nggak Bang? Ya biasa aja. Biasa aja. Abang sempat pakai selang ya Bang ya? NGT ya, kalau istilahnya, istilah lamanya sonde, dipakai NGT. Gitu. Sini, terus Bang, itu gimana Bang? Di sini sama Tante mungkin? Teman-teman ngelihat abang pakai selang seperti itu gimana? Dikata aneh. Terus ada yang bilang aneh ya? Ada yang pernah ngelepasin, tercabut ya, kecabut. Ketarik karena kan dia ukurannya kan hanya 15 cm ya. Itu kan buat nambah cairan yang dibutuhin tubuhnya karena dia harus banyak minum ya Bang? Sangat, di atas standar normal. Karena yang dikeluar di sini itu benar-benar loss. Jadi abang ini juga sempat dibolongin? Bukan sempat lagi. Memang 3 kali.
Operasi Hebat. kedua dicoba sambung ke anus tapi nggak berhasil. Mhm. Dicoba lagi yang ketiga, ya sudah pasang dulu sini. Masih sampai sekarang. Ganggu nggak bang? Kalau main-main pakai itu rasanya seperti apa? Enggak sih, tapi suka dimarahin mama. Kenapa? Kenapa dimarahin Ntar mama? kebuka plester. Oh, karena abang nggak bisa diem ya? Iya kan sering main bola di sekolah. Kalau Lihat situ. Main bola. Bola itu nomor 1. Hebat. Mau jadi, Top skor itu sarapanku tiap pagi. ay, Jadi hebat. sekarang kalau tante mau tanya bola boleh. Nggak keganggu aktivitas ya Mbak Ira ya? Aktivitas sih enggak. Semuanya normal begitu seperti anak-anak lain. Ya, ini high Dengan normal. ada tambahan begitu. Enggak, karena udah biasa mungkin ya dari lahir Mhm. sudah pakai itu. Mhm. Cuma yang jelas udah nggak pakai selang lagi karena dia udah bisa berjanji minumnya akan banyak. Dia minum nggak aqua, tante, Apa itu? Oralit. Oh gitu. Jadi dokter Sudah biasa minum Oralit ya bang? sudah. bukan sudah biasa lagi. Emang harus. Dokter Damayantinya yang di Cipto bilang itu kalau memang sudah kebutuhan badannya, dia akan tetap cari Oralit. Karena dia butuh cairan itu kan. Dan minumnya sangat banyak di atas anak normal. Mbak Ira, saya penasaran deh mau tahu gini. Pasti bukan hal yang mudah ya Mbak punya anak dengan special treatment begitu ya. Bagaimana cara Mbak Ira mengajarkan, mendidik abang gitu? Abang harus minum banyak. Abang nggak boleh banyak bergerak karena ini. Abang begini-begini. Itu seperti apa? Cerewet ya bang, udah kayak Iya, Bang. alarm tiap 24 jam. Gitu ya Bang. Dan mana juga kan namanya anak-anak ya. Iya. Tapi kalau ingat terus. Apalagi anak laki Mbak. Tapi pintar. Kalau sudah sudah ngerasa salah minum sesuatu atau makan sesuatu yang salah, itu akan langsung efeknya cepat. Oke. Yang keluar itu udah nggak pakai ampas, itu benar-benar sudah air. Dia langsung buru-buru Langsung minum. sadar. Jadi akhirnya lama-lama sudah bisa beradaptasi sendiri ya Bang. Iya, kalau ngomong sama mama ntar dimarahin. Dia jadi dokter buat badannya. Oh, pintar. Abang mau operasi, mau dikembalikan? Enggak. Ya, jangan lah Bang. Abang masih enak di sini. Bang ini, Tante pengen deh ini punya anak sebesar ini. Bisa seperti normal gitu lah. Mungkin asal telaten aja. Telaten dan sabar ya. Mau cerewet, iya. Dia nilai itu Kalau sangat cerewet baik. kayaknya gampang sih ya. Tapi gampang-gampangnya kan capek juga. Iya, aduh alhamdulillah udah sebesar ini. Mungkin orang yang melihat juga nggak akan melihat ada perbedaan Mbak Ira. Saya juga ngeliatnya ini sehat banget ini, pemain bola, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya abangnya sudah datang di sini ya. Mbak Ira juga makasih, ini berani, nggak malu begitu ya. Terakhir Mbak Ira. Kembalikan lagi. Kenapa kita mesti malu? Kita kan nggak ngapa-ngapain ya. Nggak nyopet. Betul. Nggak malu. Iya. Anakku Papa pinter. selalu bilang gitu. Yes. Kenapa harus malu? Kamu kan nggak maling. Jadi ya maju aja. Jadi kalau namanya suruh nyanyi, Mau ya. satu. Terakhir Mbak Ira untuk pemirsa Zakat TV, apa yang bisa Mbak Ira sampaikan ke sahabat Zakat TV? Kalau mempunyai anak mungkin seperti abang pada saat itu, apa yang ingin Mbak Ira sampaikan? Yang saya bisa sampaikan, mau ikhlas. Mbak Ira terakhir bisa tolong sampaikan ke sahabat Zakat TV, apa hikmah yang bisa Mbak Ira ambil dari pengalaman 3 anak ini? Hikmahnya buat saya kesabaran aja. Sabar. Kesabaran. Mhm. Ujian itu ya tadi tanda sayang Allah. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, Mhm. kita bisa berjalan terus Kuat begitu ya. kuat Mhm. melalui takdir kita tuh juga dengan kuat Mhm. nggak perlu bersedih. Jadi mensyukuri aja apa yang kita punya. Kalau buat orang-orang yang punya anak yang diberi kelebihan, bukan kekurangan ya, ini kelebihan, Ya. kita bisa menerimanya dengan ikhlas. Itu dengan
support dari diri kita sendiri, dari ibu. Kalau ibunya kuat, mereka akan jadi kuat. Iya, betul. Jadi walaupun bilang aku nggak kuat, tapi nggak bisa, depan anak tetap harus kuat. Walaupun abang sering dengar, mama capek bang, mama capek bang, tapi kan tetap dijalanin, kan? Tetap dijalanin dan dijalanin, dan itu akan apa ya, ke anaknya itu juga akan kelihatan. Gitu loh, kenapa enggak? Ya. Aku bisa kok seperti mereka. Dan akhirnya juga abang jadi kuat karena melihat mamanya kuat begitu. Iya, iya bang ya. Walaupun mama cerewet, tapi mama sabar ya bang. Ya. Oke, makasih banyak loh abang ya. Sudah datang ke sini jauh-jauh dari Rawamangun ya. Mbak Ira, makasih banyak juga ya sudah hadir. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi manfaat untuk sahabat Zakat TV di rumah. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan hari ini, sahabat Zakat TV dapat ambil manfaat ya. Seperti saya juga ambil manfaat dari obrolan kita hari ini. Demikian Suara Perempuan Muslimah hari ini. Sampai jumpa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Makasih banyak.